Yang berikutnya adalah jari-jari atom. Dengan kata lain, jari-jari atom adalah jarak antara inti atom pada atom-atom yang bersebelahan atau berikatan. Jari-jari atom kita bisa bagi menjadi dua, yaitu jari-jari kovalen, jari-jari ionik, jari-jari logam, dan jari-jari van der Waals. Jari-jari kovalen adalah setengah dari jarak antara inti dua atom identik yang dihubungkan dengan ikatan kovalen tunggal. Jari-jari ionik berarti memiliki perbedaan dengan jari-jari kovalen di mana ikatannya adalah ikatan ionik. Sedangkan jari-jari logam merupakan jarak setengah dari jarak inti atom yang bersentuhan dalam logam padat kristalin. Jari-jari van der Waals adalah jarak antara pusat atom yang bertetangga dalam sampel gas mulia. Oke, nah kita lihat di sini hubungan jari-jari dalam golongan dan periode. Kita akan melihat jari-jari atom sebagaimana kita lihat jari-jari yang kita bahas dalam tabel periodik itu adalah jari-jari yang dimiliki oleh satu atom dari inti sampai elektron terluar. Nah, kita perhatikan di sini pada satu periode jari-jari menurun. Kenapa jari-jari bisa menurun? Karena kita tahu bahwa dalam satu periode mereka memiliki lapisan yang sama, bilangan kuantum yang sama, atau dengan kata lain kulitnya sama. Kulit sama, tetapi terjadi penambahan elektron terluar. Dengan kata lain, karena jumlah elektron meningkat, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara inti dan elektron terluar semakin kuat. Dan ini akan memperkecil jari-jari pada atom tersebut. Lain halnya ketika kita melihat jari-jari atom dalam satu golongan. Dalam satu golongan, kita pun melihat bahwa ternyata jari-jari atom justru meningkat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam satu golongan terjadi penambahan kulit dan jumlah elektron valensi sama. Jumlah elektron valensi sama, tetapi terjadi peningkatan kulit atau penambahan kulit, maka tentu saja penambahan kulit ini akan memberikan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan unsur sebelumnya. Jari-jari ion, kita tahu juga, tadi sudah ditunjukkan bahwa jari-jari ion itu merupakan jari-jari yang menunjukkan jarak antara inti dengan elektron terluar pada suatu ion. Nah, ketika inti melepaskan elektron, maka kita lihat muatan inti itu tetap. Atau melepaskan elektron atau menjadi kation, maka muatan inti yang sama, namun energi tolakan elektron berkurang, awan elektron berkurang, sehingga jari-jari juga akan berkurang. Lain halnya dengan ketika anion dia menerima elektron, maka muatan inti sama, namun energi tolakan elektron bertambah sehingga jari-jari pun akan bertambah. Contohnya di sini kita lihat ketika litium dalam keadaan ground state memiliki jari-jari atom cukup besar, berikatan dengan fluor yang memiliki bentuk ikatan ionik. Nah, kita lihat ketika litium menjadi kation, maka jari-jari ion pada katium lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari ion pada fluor. Untuk unsur yang memiliki lebih dari satu muatan, maka jari-jari muatan positif 3 itu akan lebih kecil daripada muatan positif 2 dan lebih kecil daripada muatan positif 1. Contohnya di sini saya punya pada golongan logam transisi seperti besi. Besi memungkinkan memiliki bilangan nilai positif plus 3 atau plus 2. Maka untuk kation isoelektrik, semakin positif muatan ion, maka semakin kecil jari-jari ion. Untuk anion isoelektrik, maka semakin negatif muatan ion, maka semakin besar jari-jari ion. Contohnya pada natrium, kita lihat di sini, natrium Na+, maka dia akan melepaskan satu elektron, ya, sehingga muatannya menjadi Na+, magnesium menjadi 2+, aluminium 3+. Kalau kita perhatikan, ini akan menjadi isoelektrik. Ya, isoelektrik di mana nomor atomnya akan memiliki jumlah yang sama yaitu 10 dan semakin besar nilai positifnya maka akan memunculkan nilai jari-jari ion yang semakin kecil pula.
Berbeda halnya dengan anion, ya, di sini oksigen 2- dengan F-. Oksigen 2- maka dia akan menjadi 10 elektron, F- menjadi 10 elektron, dia memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, kita perhatikan di sini, karena semakin negatif, maka dia akan semakin besar. Contoh soal N3 dan N3- dan F-. Pada soal kita lihat di sini ada N3- dan F-, dan kita coba lihat buat konfigurasi elektron untuk masing-masing ion tersebut. N3- dan F- kita lihat bahwa N memiliki nomor atom 7, kemudian kita buat konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p3. Kemudian untuk F memiliki nomor atom 9, ya, maka kita dapatkan nomor konfigurasi elektronnya menjadi F1s2, 2s2, 2p3. Adapun untuk golongannya adalah golongan 7A dan periode ke. Karena secara tabel periodik, baik N dan F memiliki periode kedua. Nah, kita lihat di sini menentukan besaran kecil besarnya jari-jari, maka kita tahu bahwa untuk N3- dia mendapatkan 3 buah elektron. Dia menerima 3 buah elektron, sedangkan F- menerima 1 elektron. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk elektron, untuk anion yang memiliki jumlah elektron yang menerima elektron lebih banyak, maka awan elektron yang didapatkan lebih besar sehingga N3- memiliki jari-jari lebih besar. Selanjutnya untuk Mg2+ dan Ca2+, keduanya memiliki golongan yang sama, yaitu golongan 2 dan melepaskan elektron sebanyak 2 elektron. Maka perbedaan di antara magnesium dan kalsium kita lihat di sini adalah pada letak periodenya. Kita bisa melihat bahwa pada periode berdasarkan informasi yang didapatkan tabel periodik, maka Ca2+ akan memiliki jari-jari ion lebih besar dibandingkan dengan Mg2+. Untuk Fe3+ dan Fe2+, keduanya adalah unsur yang sama, memiliki muatan yang berbeda. Dan berdasarkan informasi yang sudah kita dapatkan bahwa untuk kation, maka semakin besar nilai elektron yang dilepaskan, menunjukkan nilai jari-jari ion yang lebih kecil, sedangkan untuk ion yang dilepaskan lebih sedikit maka jari-jari elektron lebih besar. Dengan kata lain kita mendapatkan 2- F2+ memiliki jari-jari elektron lebih besar lagi. Energi ionisasi, dan kita lihat di sini merupakan energi yang diperlukan untuk bisa melepas satu elektron. Elektron yang dilepaskan adalah elektron terluar, maka jika elektron yang dilepaskan jauh dari inti atom, jaraknya akan lebih mudah dilepaskan dibandingkan dengan elektron yang memiliki jarak lebih besar daripada intinya. Oleh karenanya, kita bisa melihat bahwa untuk energi ionisasi dalam satu tabel periodik, kita bisa melihat hubungan energi ionisasi dalam satu golongan menurun, sedangkan dalam satu periode akan meningkat. Karena dalam satu golongan terjadi peningkatan jumlah kurit, namun elektron valensinya sama. Dengan kata lain, energi ionisasi dalam satu golongan, jumlah elektron lebih jauh jaraknya, tetapi kemudian jumlahnya sama, ya, jumlah elektronnya sama, maka akan mengalami penurunan, energi yang dibutuhkan lebih rendah. Bagaimana jika kemudian kita menemukan sebuah atom yang memiliki proses pembentukan kation dengan 2 tahap? Maka kita bisa melihat antara magnesium contohnya di sini ketika melepaskan 1 elektron, energi yang dibutuhkan hanya 738 kJ per mol, sedangkan jika pada pelepasan elektron yang kedua, energi yang dibutuhkan lebih besar, yaitu 1451 kJ per mol. Dengan kata lain, kita mendapatkan sebuah hubungan bahwa energi ionisasi untuk melepaskan elektron pertama itu lebih kecil dibandingkan energi ionisasi untuk melepaskan elektron kedua dan melepaskan elektron ketiga dan seterusnya.
Yang keempat adalah afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan ukuran perubahan energi yang terjadi ketika anion berwujud gas memperoleh satu elektron. Hubungan antara afinitas elektron ini dengan golongan dan periode ditunjukkan pada tabel berikut ini. Variasi sifat kimia lain yang kita bisa temukan di dalam tabel periodik adalah adanya hubungan diagonal yang kemudian menunjukkan kemiripan sifat pada unsur-unsur yang terletak secara diagonal seperti pada diagram berikut ini. Nah, kita perhatikan untuk hidrogen, hidrogen itu sering diletakkan pada golongan satu, meskipun kemudian tidak bisa ditetapkan secara pasti karena hidrogen ini bisa melepaskan elektron, tapi juga bisa menerima elektron.